Halo, Mbak. Halo, Mbak. Dengar nggak, Mbak? Si Mbak Falah ganti HP. Sabar ya, teman-teman. Ini juga Ya online. teman-teman, terkendala sinyal. Sebentar. Mbak Falah. Halo, Halo, Mbak. Dengar. suaraku udah jelas banget, udah. Jelas, jelas. Oh iya. Sudah, Mbak. Nah, mungkin kalian udah familiar banget yang namanya public speaking gitu kan. Sebenarnya apa public speaking itu? Oke, di slide selanjutnya. Tapi sebenarnya pengertian public speaking secara secara formal ataupun secara baku itu sebenarnya belum ada. Jadi dari beberapa buku atau beberapa jurnal itu bisa kok hilang. Bisa diartikan sebagai komunikasi lisan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan memberikan info atau membawakan sebuah acara di depan umum gitu. Jadi misalnya kayak kita berpresentasi, terus kemudian kita pidato ataupun kita menyampaikan suatu pendapat di muka umum itu namanya public speaking gitu. Oke, untuk slide selanjutnya. Oke, lanjut. Nah, seperti yang kita bahas tadi bahwa public speaking itu Orang. ada berbagai macam contohnya seperti pidato, ceramah, kemudian briefing, kemudian menyampaikan informasi dan Mbak Falah live lagi ya? Bisa gabung ya, Mbak Falah. Mbak Falah, halo.
Oh iya, cek. Oke. Iya. Ke mute. Terus lanjut ke public speaking. Nah, untuk teorinya itu secara teori mungkin kadang agak sedikit berbeda dengan di lapangan, tapi hal-hal yang mungkin harus kita ketahui tentang public speaking itu adalah teknik dasarnya gitu kan. Nah, teknik dasar dari public speaking itu ada yang pertama itu kita harus bisa mengatasi gugup atau grogi gitu. Kemudian ada persiapan, kemudian ada teknik penyampaiannya itu harus seperti apa, kemudian kita juga harus bisa menguasai materinya yang akan kita sampaikan itu apa. Nah, kemudian yang tak kalah penting itu ada bahasa tubuh, postur dan gestur, kemudian ada voice-nya. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai mengatasi gugup atau grogi. Biasanya, bahkan saya itu juga selama ini juga masih merasakan yang namanya grogi atau gugup ketika kita berbicara di depan umum. Nah, hal-hal seperti itu mungkin ketakutan-ketakutan yang biasa singgah itu kayak takut gagal, kemudian takut ngeblank, padahal kita udah menguasai materinya, tapi kita itu gimana ya nanti kalau salah, nanti kalau ngeblank, gitu. Terus kalau salah itu nanti dicemooh, itu kan hal-hal yang biasa terjadi gitu kan. Nah, untuk mengatasi semua hal ini, kita bisa menguasai materinya terlebih dahulu, balik lagi sama materinya. Nah, untuk yang kedua itu ada persiapan. Nah, persiapannya itu kan yang tadi kayak penguasaan materi, kemudian baca referensi, kemudian latihan. Nah, untuk penguasaan materi seperti biasa, kita mungkin ada praktek gitu kan, temanya mungkin tentang psikologi anak gitu. Nah, psikologi anak itu apa aja sih gitu kan, materi-materi yang harus disampaikan. Kemudian kita juga bisa baca referensinya di jurnal ataupun di buku gitu. Nah, mungkin kalau psikologi anak itu terkait pengertian psikologi itu apa, kemudian psikologi anak, kemudian anak di umur ini tuh bisa apa sih, dan lain-lain gitu. Nah, untuk latihannya semua orang masing-masing sih sebenarnya. Ada yang memang harus di depan orang banyak, kemudian ada juga yang harus di depan cermin, itu juga ya hal-hal yang sering terjadi. Kemudian ada juga yang di depan hewan peliharaan, misalnya di kucing gitu. Kita latihan di depan kucing gitu untuk melatih rasa percaya dirinya kita. Nah, kemudian teknik penyampaian ya. Nah, ini teknik penyampaiannya sih bebas. Ini misalnya contohnya saat kita MC gitu kan, MC di acara formal ataupun informal. Sebenarnya kalau untuk teknik teknik pembukaannya itu sama walaupun itu formal ataupun informal gitu, hanya saja penyampaiannya yang beda. Kalau formal mungkin kita lebih terkesan diberatin suaranya, kemudian terkesan formal gitu kan. Kalau informal lebih kayak ya nggak formal-formal banget gitu. Nah, untuk yang MC-nya ini, contohnya kalau salamnya ya Assalamualaikum, selamat pagi, dan lain-lain. Kemudian untuk selanjutnya itu ada doa. Doanya opsional sih, lebih bisa syahadat ataupun bismillah aja juga boleh. Terus yang penting nggak doa mau makan gitu kan. Banyak contoh-contohnya, misalnya kayak doa mau pembukaan gitu ada banyak. Mungkin kita nanti bisa cari di web atau di referensi-referensi lain. Nah, kemudian setelah doa itu kita bisa mengucapkan penghormatan, misalnya di situ ada rektor, wakil rektor, dosen, dan lain-lain. Itu bisa tergantung acaranya apa. Kemudian selanjutnya ada puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan lain-lain seperti itu. Kemudian kita bisa menyambungnya dengan sholawat, salam, tak lupa kita haturkan kepada Nabi Abu Muhammad. Gitu. Nah, kemudian bisa kita langsung ke pembacaan acara. Biasanya kan MC bisa membacakan acaranya terlebih dahulu sebelum mulai. Misalnya, saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, kedua apa. Nah, itu boleh dibacakan. Tapi boleh juga kita langsung memulai acaranya, misalnya kayak langsung saja untuk membuka acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah, gitu, nggak perlu dibacain juga boleh.
Nah, untuk yang selanjutnya itu balik lagi ke cara menguasai materinya itu seperti apa sih? Nah, setiap orang kan beda-beda untuk menyampaikan materinya itu. Nah, biasanya beberapa orang itu ada yang membaca naskah, jadi terpaku dengan teks tanpa tanpa dia itu hafalan atau apa. Jadi dia tuh kalau misalnya mau menyampaikan materi, dia menyiapkan teksnya, kemudian dia baca semuanya di situ. Tapi di sini juga kekurangannya ada juga sih. Kalau terpaku dengan teks itu, kekurangannya mungkin kontak matanya kurang sama audiens. Padahal itu merupakan hal penting kalau pas kita mau menyampaikan materi atau pas MC itu jangan terpaku sama teks gitu. Nah, kemudian ada juga orang yang cara menguasai materinya itu dengan menghafal atau yang disebut memoriter. Nah, biasanya ada orang yang sekali baca langsung bisa hafal gitu. Nah, kemudian ada juga menyiapkan contekan atau outline. Nah, seperti tadi misalnya tentang psikologi anak gitu kan. Psikologi anak itu yang dihafalkan cuma poin-poinnya aja, misalnya psikologi itu apa, nggak semuanya sih, berbeda dengan terpaku dengan teks tadi. Kemudian ada cara slide. Ada cara slide itu ya seperti dosen-dosen saat mengajar kita gitu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ada bahasa tubuh, postur, dan gestur. Nah, di public speaking, bahasa tubuh itu merupakan suatu hal yang sangat penting juga sih. Soalnya tanpa postur dan tanpa gestur itu tuh kayak hambar gitu yuk. Kayak hambar gitu dalam menyampaikan suatu informasi di depan umum. Nah, beda postur dan gestur itu, kalau postur itu bentuk atau keadaan tubuh yang pastinya posisi kita itu kayak berdiri tegak, kemudian tenang, rileks, dan penuh percaya diri dalam menyampaikan materi. Nah, kemudian kalau gestur itu kayak misalnya gini, gerakan-gerakan tangan gitu loh. Misalnya kita lagi menyampaikan pendapat, harusnya tuh kayak gini. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang bisa menyampaikan gestur, yang bisa menyampaikan gestur ke audiens seperti itu. Nah, kemudian, ini adalah contoh dari bentuk gestur postur yang benar itu yang di sebelah tengah ya, yang tegak, nggak membungkuk ke depan atau nggak membungkuk ke belakang seperti itu. Kemudian selanjutnya ada beberapa pantangan dalam bahasa tubuh dalam public speaking, seperti menyilangkan kedua tangan di depan ataupun di belakang, itu nggak boleh. Kemudian memasukkan tangan ke dalam saku, itu juga harus dikurangi. Kemudian menggaruk kepala, itu juga nggak boleh. Kemudian terlalu banyak bola mata bergerak ke atas, melihat ke atas, itu juga nggak boleh. Kemudian tidak melakukan kontak mata dengan hadirin, itu hal-hal yang nggak boleh juga. Kemudian ada menggaruk bagian tubuh di mana aja, itu juga nggak boleh. Mencekram podium, kemudian memegang hidung atau daun telinga, itu juga nggak boleh. Tapi secara tidak sadar mungkin kita nggak sengaja gitu kan, memang gatel, terus kita garuk-garuk, terus kita lagi mikir, kita juga naik bola matanya naik ke depan gitu secara nggak sengaja, itu sebenarnya nggak apa-apa, cuman diminimalisir, jangan sampai hal-hal ini sering terjadi saat kita menyampaikan berbicara di depan umum atau public speaking. Nah, kemudian kita langsung aja ke voice ya. Sebenarnya voice orang itu kan beda-beda. Ada voice-nya itu ada yang berat, kemudian karakternya itu ada yang ringan gitu. Nah, sebenarnya dalam public speaking itu hal-hal yang harus diperhatikan dalam voice itu adalah tone atau nada suara. Kemudian dalam public speaking itu juga kita harus mempertimbangkan power. Jadi powernya kita nggak boleh lemes gitu kan. Masa iya kita mau menyampaikan pendapat, mau menyampaikan informasi, mau MC, masa lemes. Masa lemes gitu kan nggak mungkin. Kemudian ada timbre atau warna suara. Sebenarnya warna suara ini sih setiap orang beda-beda sih. Ada yang mungkin warna suaranya itu berat, ada yang cempreng gitu kan.
Kemudian ada speed atau tempo. Nah, ini standar kecepatan. Biasanya kan orang kan diharuskan kita itu sebisa mungkin kalau membaca itu jelas dan pelan. Jadi seseorang mungkin bisa menikmati atau paham apa yang kita sampaikan. Tapi mungkin kalau saya agak kecepatan sih. Terus ada volume. Nah, volume ini juga setiap orang juga beda-beda. Dan nggak setiap orang yang volumenya bulat itu bagus, dan nggak setiap orang juga yang volumenya ringan itu juga jelek, itu enggak. Semuanya ada karakternya masing-masing. Kemudian ada nafas. Nah, nafas ini juga penting kalau kita lagi berbicara di depan umum, karena kalau kita berbicara di depan umum menggunakan nafas tenggorokan, itu pasti kita akan lebih capek gitu. Nah, diharuskan kita itu kalau membaca atau sedang public speaking itu diharuskan untuk menggunakan diafragma atau napas perut gitu. Sebenarnya napas perut itu bisa sih kalau kita melatihnya pelan-pelan, lama-lama juga kita terbiasa kalau berbicara itu dengan diafragma. Jadi hanya kalau diafragma gimana ya? Gini. Kita berdiri tegak gini kan, berdiri tegak, mungkin teman-teman bisa ikut berdiri tegak, terus kita bisa nafas, tapi pundak kita jangan ikut naik gitu. Jadi bisa misalnya gini ya. Nah, ini kan perut yang gede kan. Nah, langsung keluarkan, kita bicara gitu. Jadi kita lebih enak gitu untuk berbicara daripada pakai tenggorokan. Karena kalau berbicara banyak pakai tenggorokan itu kita cepat capek dan ngos-ngosan. Kemudian ada vibrasi atau getaran-getaran halus pada suara gitu. Ini juga setiap orang juga beda-beda sih. Ada juga yang nggak ada vibrasinya, ada juga yang ya memang alaminya ada gitu. Oke, sekian. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan belum jelas atau mungkin tanya-tanya hal-hal yang lain. Ya. Apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Saya di sini juga belum profesional, teman-teman. Izin minum ya. Saya ingin coba bertanya. Tadi kan yang di voice itu kan ada yang itu Mbak nambah vibrasi atau getaran-getaran halus itu tuh contohnya kayak gimana ya Mbak? Maaf, suara saya bisa terdengar. Iya, vibrasi itu kalau vibrasi itu lebih jelasnya kalau pas ini sih ada orang nyanyi itu baru kelihatan. Kalau orang yang berbicara kayak gini mungkin agak nggak kelihatan gitu. Misalnya kayak apa ya? Gitu loh yang susah ya jelasinnya. Vibrasi itu kayak di akhir kalimat itu kayak ada cengkoknya gitu loh. Itu sih kalau sepengetahuan aku kayak gitu. Oh iya Mbak. Vibrasi. Ya, paham. Terima kasih. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi, teman? Mungkin ini sedikit hal sih, sebenarnya banyak banget dari public speaking itu, tapi kan nggak mungkin saya sampaikan semuanya di sini. Gitu, ini cuman poin-poin dasarnya aja sih yang mungkin pernah dulu saya pelajari gitu. Dan sampai sekarang pun saya juga masih belajar. Lagi menunggu teman-teman ingin bertanya, saya ingin bertanya dari prosesnya Mbak Falah sampai sekarang bisa nge-MC di mana-mana itu kan pasti berawal dari yang nggak bisa terus jadi sekarang bisa itu gimana Mbak? Sekarang saya juga masih belajar kok, belum bisa. Jadi ceritanya itu dulu kan saya SMA-nya di SMA Mode 1 Muntilan, dan di situ tuh kayak ada presenter life skill presenter gitu kan. Nah, terus aku coba-coba ikut di situ, Nah,
selama 2 tahun di situ kita diajarin yang namanya teknik-teknik dasar public speaking seperti itu, kayak pengucapan a, i, u, e, o, artikulasi. Oh ya tadi kayaknya kelewatan ya artikulasi. Gitu. Dilatih pernapasan kita, kemudian apa ya, pokoknya teknik-teknik dasar tentang public speaking itu kita diajarin di situ selama 2 tahun. Nah, kemudian setelah lulus itu kan saya nggak langsung kuliah, jadi saya kerja dulu. Nah, saya pas itu juga bingung mau kerja apa, lulusan SMA gitu kan. Terus ada lowongan pekerjaan sebagai penyiar radio di situ. Nah, terus saya coba, kan di situ daftarnya kan harus ini kan apa, harus ngerekam suara kita kalau siaran itu gimana. Nah, terus tapi karena saya itu belum yakin gitu kan dengan suara saya, terus saya konsultasi sama guru presenter dulu pas SMA. Bu, kalau suara kayak gini tuh udah layak belum ya kalau jadi penyiar radio gini. Ternyata guru saya bilang itu masih ada beberapa yang harus diubah, ada beberapa yang harus dipelajari gitu. Terus ya udah pas itu saya langsung disuruh ke rumahnya beliau gitu. Malah ternyata ada lowongan penyiar radio di daerah Muntilan. Nah, ya dari situlah saya langsung daftar di penyiar radio gitu. Nah, setelah itu ya setahun atau 2 tahun, setahun. Nah, setahun saya langsung daftar kuliah. Itu langsung dicoba sama Bu Pur untuk nyoba MC apa sih namanya? Itu loh. Kok aku lupa ya. Yang awal-awal kita maba itu apa sih? PPK. Lupa pokoknya. Kayak perkenalan dosen-dosen itulah. Nah, itu pokoknya suruh MC itu. Nah, kemudian kok bukan PPK Maba, tapi yang khusus prodi. Apa ya namanya? Ulter itu kok, Mbak? Apa sih, lupa aku. Pokoknya itu. Terus dari situlah Bu Pur rekomendasi saya untuk MC wisuda, MC apa gitu. Dan sih saya aku tuh masih ragu-ragu sih sama pas itu, tapi ya udah teko mantap aja, bismillah gitu kan. Kita juga di situ juga latihan toh. Soalnya saya juga sekarang juga jarang MC, jadi pengolahan suaranya masih kurang gitu loh. Jadi banyak-banyak latihan gitu. Ya, gitulah. Iya, teman-teman, apa masih ada yang ditanyakan atau sharing boleh? Sharing mungkin dulu pernah diajakin public speaking atau mungkin dulu pernah ikut pelatihan gitu. Ini siapa aja tuh? Kalau aku tuh malu tau nggak? Kita mau bertanya, Mbak. Jangan susah-susah ya. Mbak, biar gak dredeg caranya gimana, Mbak? Kalau pas public speaking gitu. Oh iya, biar nggak dredeg ya. Dulu itu guru life skillku itu pernah bilang, temannya itu pernah kalau mengurangi grogi itu sampai ada yang menyalurkan groginya ke tembok. Jadi ceritanya dia itu suruh public speaking gitu kan, tapi mungkin karena baru pertama kali dia tuh kayak grogi, kayak demam panggung gitu loh. Jadi dia itu menempelkan tangannya di tembok gini sampai bilang Bismillah bisa gitu. Sebenarnya kalau mengurangi grogi itu siap orang sih beda-beda. Ada yang mungkin kayak bolak-balik WC gitu. Termasuk saya pun sampai sekarang juga masih kayak gitu, masih grogi. Awal-awal suruh MC gitu mesti toilet dulu, mesti rasa-rasa mules gitu. Terus tapi kalau grogi itu lama-lama kalau latihan kita juga bisa sih sebenarnya. Kalau saya jujur, kalau misalnya grogi saya gimana ya? Kita baca teks semuanya sih biar kita menguasai materi itu, biar kita nggak grogi. Kalau saya seperti itu. Tapi awal-awal pas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu dredeg banget.
Deg-degan banget memang. Tapi kalau udah jalan pembukaan, doa, sambutan itu udah biasa, udah relax gitu. Gitu sih. Kalau ya bisa disimpulkan kalau mengurangi grogi itu kita banyak-banyak latihan. Itu nanti grogi hilang sendiri. Gitu, lebih terbiasa. Oh ya, makasih Mbak. Ya. Kalau jawabannya kurang maksimal. Oke, ada Ada yang lagi? lain yang mau bertanya? Kalau Ada tidak lagi? ada, apakah ada peserta yang mau menyimpulkan materi yang sudah disiapkan, sudah dipresentasikan oleh Mbak Falah? Adakah peserta yang ingin menyimpulkan? Saya mau coba, Mbak. Kalau yang tadi bisa saya simpulkan dari materi yang disampaikan Mbak Falah itu, jadi public speaking itu adalah berbicara di depan umum, bisa itu menjadi MC, bisa itu membawakan sebuah berita, bisa itu berpidato, presentasi kayak misalnya lagi di depan kelas itu juga bisa, terus teknik public speaking itu ada banyak, bisa ada tentang kayak misalnya di voice itu misalnya ada tempo nadanya gimana, volume nadanya gimana, terus cara mengatur nafasnya itu seperti apa, menyampaikan materinya itu pemilihan katanya seperti apa, kayak gitu. Terus harus ada kontak mata juga terhadap audiens. Jadi kalau misalnya kita ngomong terlalu banyak melihat ke atas itu, bola mata maksudnya melihat banyak ke atas itu sebenarnya itu tidak baik gitu, karena jadi interaksi antara audiens sama pembicaranya itu kurang kayak gitu. Terus bahasa tubuh, postur dan gestur itu juga harus diperhatikan biar kita kalaupun grogi itu nggak terlalu kelihatan grogi gitu. Itu sih Mbak yang bisa saya pahami di pelatihan kali ini. Baik, makasih Mbak Yosi. Apakah ada yang lain yang akan ditanyakan kepada narasumber atau Mbak Falah? Mumpung ahlinya public speaking ada di sini. Bisa disambi dengan absen. Saya sudah kirim linknya di chat. Silahkan mengisi. Oh ya, mungkin buat teman-teman gitu kan, kalau misalnya dipasrai sama dosen atau sama siapapun itu, kalau misalnya harus dimintain tolong buat MC itu ambil aja, jangan malu-malu, jangan ditolak. Soalnya itu kayak ya tantangan challenge buat kita juga, biar kita juga berani gitu. Awal-awal juga pas saya dulu SMA juga nggak terlalu tertarik gitu sama yang namanya public speaking, tapi ternyata semakin ke sini ternyata public speaking itu berguna di mana-mana, di masyarakat juga berguna, di kampus juga berguna, di kegiatan-kegiatan apapun juga berguna gitu. Nah, salah satunya juga pas presentasi sempro atau misalnya presentasi sidang itu juga berguna sekali kalau misalnya orang bisa menguasai public speaking gitu. Soalnya dari kita penyampaian berbicara pun itu juga bisa meyakinkan orang lain juga gitu kan, apalagi sama dosen. Nah, ternyata misalnya nih Windia, ternyata penyampaiannya oke juga ya gitu. Nah, dari situlah mungkin teman-teman juga kita bisa menyimpulkan bahwa dengan public speaking itu kita bisa berguna di mana aja gitu, dan mungkin dari kita bisa mengolah suaranya pun itu bisa meyakinkan dosen kalau apa yang kita sampaikan itu entah mudeng apa ora, ya pokoknya dosen juga yakin gitu loh dengan public speakingnya kita yang bagus gitu. Ya walaupun kita masih latihan juga sih sebenarnya. Apalagi saya. Gitu.
Itu aja sih. Mungkin ada yang mau disampaikan atau tapi jangan suruh praktek penyiaran dia, saya malu. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman atau sharing kesulitan-kesulitannya? Sebenarnya semua orang tuh bisa kok, tinggal apa ya? Tinggal ada kesempatan langsung ambil aja, kesempatan langsung ambil aja. Walaupun kita memang awal-awalnya mungkin masih belum yakin gitu. Tapi dari situ kan kita nanti bisa tahu, oh ternyata harusnya yang diucapin tuh ini, harusnya tuh tadi aku ngucapin ini kok malah ini sih. Nah, itu kan nanti lama-lama kita kepo. Asalkan kita juga punya niat untuk pengen bisa gitu. Ya. Gitu sih. Jadi intinya di public speaking itu ya kita harus berani ya Mbak ngambil. Kalau kita Perkara nggak salah, perkara salah ki pikir carry gitu. Dulu juga pas aku jadi penyiar radio gitu kan, ada beberapa hal yang itu tuh harusnya nggak boleh disampaikan gitu loh, tapi aku keceplosan gitu. Nah, salah satunya itu kan dulu di radio itu ada kayak berbalas pantun gitu kan, acara dangdut berbalas pantun. Nah, tapi itu ada kata-kata yang menyinggung seseorang di situ. Nah, saat itu orangnya langsung SMS, kan dulu juga masih ada SMS gitu kan. Orangnya langsung SMS kayak gini, Mbak kok bilangnya kayak gitu tuh, saya tersinggung banget loh. Aku langsung madek kan di situ. Madek, waduh, aku mau ngomong apa yuk? Ini namanya ucapan kan nggak bisa ditarik kan. Kalau udah nyakitin hati orang ya udah. Terus pas itu, oh iya, aku bilangnya ini.